Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil alam, ghafiriz dzunubi wal asam, alladzi ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in, summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Wa khususan ila musannif hadzal kitab al-imam al-alamah Ahmad bin Husain asy-Syahir bi Abi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, annallaha yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa darajatihim fil jannah. Nafa'allahu bihima wa bi ulumihima fit darain lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Ta'alimi Mas Lundi selaku DKM Mushola Darussalam beserta seluruh jajaran pengurusnya, bapak-bapak sekalian, para tokoh masyarakat di lingkungan Mushola Darussalam, para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 kalau di sini ditulisnya Pak ya. Kita pada malam hari ini akan membahas tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Karena kalau wudhu kita batal, kita nggak tahu kan repot. Untuk batal nggak tahu, padahal wudhu merupakan syarat-syaratnya sholat. Mari seperti biasa sebelum kita mulai, sekali lagi kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat afiah, diberikan umur yang panjang dan barakah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan kita oleh Allah putra-putri yang solih dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khotimah. Ala hadiniyah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca kitabnya.
kita membahas atau kita kaji tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasl. Ada satu fasal yang menjelaskan fi nawaqidil wudu, tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi, dan adapun sesuatu yang kidu atau yungkidu, yang membatalkan apa alladzi alwudu'a, terhadap wudu, khamsatu asya'a, itu ada 5 hal. Jadi kalau menurut kitab ini yang membatalkan wudu ada 5 hal, meskipun nanti ada beberapa tambahan juga yang dalam beberapa hadis Nabi, tapi dalam kitab ini disebutkan ada 5 hal. Ahaduha, dan adapun yang pertama, ma, yaitu sesuatu kharaja, yang keluar apa ma, min ahadis sabilaini, dari salah satu di antara 2 jalan kita, jalan depan, jalan belakang, kemaluan kita sama dubur kita. Jadi apapun yang keluar dari kedua jalan itu, yang keluar dari kemaluan kita maupun dari dubur kita, itu menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Jadi apapun yang keluar wudhu kita menjadi batal jika keluar dari salah satu 2 jalan itu. Mu'tadan, baik hal yang keluar dari kemaluan kita maupun dubur kita itu sesuatu yang biasa, yang lumrah, yang wajar, yang biasa. Kabaulin, seperti air seni, air kencing, wagoitin, dan kotoran kita, au nadiron, atau sesuatu yang langka. Jadi apapun yang keluar dari kemaluan kita, baik kemaluan kita dan dubur kita, baik itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa maupun sesuatu yang langka, itu menyebabkan batalnya wudu. Au nadiron, sesuatu yang langka, misalkan kadamin, seperti darah. Misalkan kita, mohon maaf, mungkin ada sakit atau apa ketika keluar dari dubur kita, misalkan kita kayak orang yang misalkan kayak orang yang ambeien gitu ya, kadang-kadang kalau tertekan sedikit keluar darahnya, nah itu membatalkan. Kalau keluar darahnya itu batal. Jadi kalau punya wudu keluar darah, batal dari jalan belakang kita. Atau yang lain lagi, misalkan wahason, atau anak-anak, misalkan kadang-kadang kita dulu kalau anak-anak main gundu, Pak tahu ya, gundu kelereng. Kadang-kadang kalau anak-anak main kan buat ini, kadang-kadang dimasukin mulut, nggak taunya nggak sengaja ketelen, iya kan? Ketelen, terus pas main atau apa keluar itu gundu. Anak itu punya wudu misalkan, atau bapak ada dulu pernah nelen barang yang suci, bukan kotoran, dia pas tanpa sengaja itu keluar. Nah itu biarpun dia bukan kotoran, artinya barang yang sudah kita telan, misalkan ada cincin kita kok ketelen, Pak, mohon maaf, misalkan pas kita ngapain dilalah itu keluar cincinnya, nah itu batal juga meskipun yang keluar bukan kotoran. Jadi pokoknya apapun yang keluar dari 2 jalan itu, baik itu sesuatu yang normal, yakni ataupun sesuatu, ataupun yang lain, misalkan ada cincin atau gundu kelereng yang ketelan kok keluar, itu menyebabkan menjadi batal, baik dia najis maupun sesuatu yang suci. Kayak tadi cincin kan suci, Pak ya, nah langka juga keluar, tapi dia itu tetap membatalkan. Atau juga di sini disebutkan kadudin, seperti belatung, atau kalau kita anak-anak biasanya cacing cacing kremi, Pak ya. Nah kita juga kan gitu kan, orang tua juga. Nah itu biarpun dia bukan berupa kotoran, kalau ada sesuatu yang keluar dari dubur kita, misalkan cacing kremi atau apa, nah kadudin seperti juga kalau di sini dut itu sebenarnya kayak belatung gitu ya, tapi anggaplah cacing kremi, sama aja kita kiaskan. Nah itu juga membatalkan, biarpun nggak keluar, tapi keluar kita ngerasa kita pegang ada cacing kremi kan. Kadang orang banyak kan, kalau anak-anak zaman dulu kalau kita kecil itu nggak boleh makan apa tuh, Pak? Kelapa ya. Kalau orang zaman dulu kan gitu, anak kecil itu nggak boleh makan apa katanya, nggak boleh banyak-banyak makan kelapa, ya kan. Kadang-kadang kalau banyak itu kan kermian gitu kan, penyakit zaman dulu. Cacing kremi. Nah kalau keluar itu, misalkan ada putra putri kita, tahu-tahu keluar dia udah wudu, tahu-tahu keluar itunya, itu berarti
batal. Biarpun yang keluar itu sesuatu yang wajar, itanya kotoran, atau sesuatu yang nggak wajar seperti tadi pernah nelen kelereng, pernah nelen apa, keluar dari dubur kita nggak sengaja, biarpun itu bukan najis, bukan kotoran, pokoknya ada yang keluar dari dua jalan kita itu membatalkan wudhu kita. Jadi patokannya begitu, apapun yang keluar dari jalan, kecuali itu termasuk juga, mohon maaf, yang keluar dari jalan depan kita, kemaluan kita, itu kadang-kadang ada tiga hal yang perlu dibedakan ya. Mani, madhi, dan wadi. Kalau mani udah jelas kita tahu, kalau itu wajib kita mandi besar. Nah kadang-kadang ada juga yang keluar selain mani itu madhi. Misalkan mohon maaf, kita masih anak muda, syahwatnya masih tinggi Pak, masih greng. Nah, lihat pelawan jenis sudah langsung bayangnya, fantasinya kemana-mana. Anak muda kan, lagi nafsunya naik. Nah biasanya keluar cairan, ya kan, cairan itu agak bening. Nah itu kalau keluar itu kita punya wudhu batal. Tapi dia nggak mewajibkan kita mandi besar. Yang mandi besar itu keluar sperma atau mani. Tapi kalau yang madhi itu, kalau keluar itu kita bersihin, kita cuci, terus kita, kalau kita kena di celana dalam kita, ya kita bersihin dikit, kita kucu atau apa, kita ini sebelum ini kita. Makanya kalau orang-orang zaman dulu, sekali lagi saya bilang, orang zaman dulu itu hati-hati kalau pakai apa-apa itu. Makanya orang zaman dulu itu banyak kan yang sholat itu cuma pakai celana dalam aja gitu kan, nggak pakai celana pendek atau apa. Jadi kalau untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu, jadi kalau ada tinggal pelorotin pakai sarung aja udah beres, jadi kita nggak terkena najis. Karena kalau madhi itu najis Pak, jadi kalau kita ada itu harus dibersihin dulu madhi. Terus wadi juga, wadi itu apa? Kita kecapean misalkan, atau kita biasanya kalau kecapean atau mengiringi kita habis pipis, itu kadang-kadang ada keluaran cairan juga yang agak kental dikit, putih juga, tapi beda sama mani. Tapi itu juga kita kalau keluar itu, misalkan kalau kita tadi sebelum jamaah ini, sebelum ke musola masjid, kita habis ngerjain apa, ngangkat-ngangkat berat, habis beresin rumah, ya kan, ngangkat-ngangkat kursi macam-macam berat, ternyata pas sampai di mau sholat ada yang terasa keluar, pas kita lihat putih-putih, oh itu namanya wadi, itu namanya karena berat, karena apa, itu juga membatalkan wudhu kalau kita sudah punya wudhu. Dan Sayyidina Ali itu ya namanya orang punya ini termasuk madhi itu, jadi ini masalah hukum nggak malu, tapi pernah itu Pak Sayyidina Ali itu, beliau kan termasuk orang yang mohon maaf, punya dikaruniai Allah syahwat yang tinggi. Mengapa? Memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Pak. Sayyidina Ali itu istrinya Fatimah Zahra Al-Batul itu nggak pernah men. Jadi satu-satunya wanita yang nggak pernah men itu ya itu Sayyidina Fatimah Al-Batul, putri Rasulullah. Maka Allah menciptakan pasangannya, suaminya, yaitu Sayyidina Ali itu pun sama, mempunyai ini yang kuat, libido yang kuat. Jadi sampai dalam kisah, dalam hadis itu disebutkan kuntu madzaan, kata Ali itu. Jadi saya itu orang yang sering mengeluarkan madhi. Makanya kalau orang kan, makanya di pasangannya sama Fatimah. Jadi ketika punya keinginan langsung pulang ke rumah untuk berhubungan dengan istrinya. Jadi istrinya selalu siap sedia karena nggak pernah men. Itu Sayyidina Ali. Nah itu Sayyidina Ali itu namanya mantu Bapak. Kan malu tanya sama Rasulullah, sama mertua. Nah itu malu. Beliau itu sering keluar madhi. Terus nyuruh orang, tolong lo tanyain sama Rasulullah sama babe mertua, gimana sih hukumnya kalau sering keluar madhi itu. Sayyidina Ali kan kalau nanya sendiri sama Rasulullah kan malu. Nana sama mertua kan, tanyain gimana kalau sering keluar mandi, hukumnya bagaimana, wajib mandi apa enggak, akhirnya kan. Jadi kata Ali kan dalam hadis riwayat sahih kuntu madzaan, kemudian dia menyuruh siapa, ada salah seorang sahabat, akhirnya kata Rasulullah apa, kalau keluar mandi enggak usah mandi, tapi hanya wudhu. Artinya mandi itu membatalkan wudhu, dibersihkan dulu baru kita wudhu. Jadi ini yang pertama, yang keluar dari dua jalan, depan belakang. Yang baik yang normal, yang biasa kayak pun yang tidak biasa. Pokoknya kalau ada yang keluar dari situ, kita wudhunya menjadi
batal gitu aja. Jadi prinsipnya itu. Terus apa yang kedua? Wasani ini yang sering banyak ini yang perlu hati-hati nih. Lagi kalau hari Jumat nih. Kalau hari Jumat nih perhatiin. Kalau hari Jumat itu baru khotib naik itu udah pules banget orang-orang tuh. Banyak yang pules. Nah ini yang perlu diperhatikan. Wasani dan adapun yang kedua yang membatalkan wudu an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin, yaitu tidur pada posisi yang tidak tegak, yang tidak menempel di tempatnya. Jadi pantat kita ini tidak menempel di tempat, itu membatalkan wudu. Misalkan kita sandaran di tiang, nah itu kita kalau tidurnya pules ya batal. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai mazunnatul hadas. Dianggap saja kemungkinan besar munculnya hadas, yaitu berupa kentut. Mengapa? Karena ketika orang dari hadis Nabi itu mengatakan al ainu wika usyah wa idza namatil ainani istataqal wika. Jadi mata kita ini, kesadaran kita ini dianggap sebagai wika usaha, tali kekang atau pengendali dari pantat kita. Jadi kalau kita melek itu kan kita bisa menguasai pantat kita bisa duduk dengan jejak, nggak mungkin ada yang keluar dari dubur kita. Tapi ketika kita tidur, kita itu tidak sadar. Maka ketika faida namat ainani istataqal, karena ketika kita tidur maka lepaslah pengendali itu, tali kekang itu. Maka ada kemungkinan ketika kita tidurnya miring kan ini nggak tertekan nih. Kalau kita duduknya miring kan dubur kita ini nggak tertekan Pak ya. Jadi ada kemungkinan itu keluar entah angin entah apa. Makanya ketika dalam syariat ketika untuk hati-hati dianggap saja mazunnatul hadas. Ketika duduk kita itu tidak tegak, tidak mutamakin, hayatul mutamakin, itu kita sebaiknya itu malah kita diharuskan untuk berwudu. Itu hati-hati. Kecuali kita tidurnya memang sekedar gini doang, kaget, nggak sampai pules banget. Kan ada orang yang tidur sampai pules nggak ngedenger apa-apa lagi kalau Jumatan itu. Sampai ngorok bener, sampai komat itu kadang kan, sampai komat mau sholat Jumat masih ada yang duduk. Sampai ada yang komat itu masih ada yang sampai duduk, sampai dibangunin. Nah itu kalau tidurnya posisinya masih duduk, mutamakin, hayatul mutamakin, dalam posisi nggak apa-apa, asal dia masih duduk nggak apa-apa. Nah paling gini-gini doang. Tapi nggak apa kalau duduknya masih dalam kondisi duduk itu, kecuali dia tidurnya sandaran atau apa, pules dan sandaran. Nah itu kemungkinan. Pokoknya kalau sandaran dia udah pules itu hilang akal, nggak hilang kesadaran, dianggap itu mazunnatul hadas, sudah terjadi hadas. Karena dia ketika terbuka itu nggak tahu entah ada keluar atau enggak, sebagai hati-hatinya maka dianggap. Nah, kalau kita duduk begini tegak, kan ini kita ketekan, jadi susah untuk keluarnya angin itu potensinya kecil. Maka dalam syariat dihukumi seperti itu. Kalau duduknya tegak, duduknya ini ya kita insya Allah nggak keluar. Maka biarpun ngantuk-ngantuk, kalau udah masih duduk insya Allah nggak batal. Jadi ala hayatil mutamakin, itu kata kitab ini. Nah, tapi kalau duduknya ya tadi sandaran atau apa itu batal. Terus yang ketiga yang juga membatalkan wudu kita adalah wasalisu zawatul aqli, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal bisa karin baik sebab mabuk, au marodin atau karena sakit, au jununin atau karena gila, au ikmain karena epilepsi, au gaditarika atau yang lain. Pokoknya hilangnya kesadaran. Kalau kita misalkan, mohon maaf, kalau lihat orang yang epilepsi kan kasihan ya tadi ya. Misalkan dia udah wudu nih, mau ke musola, udah di musola malah tiba-tiba kambuh kumat. Nah itu kan kalau kita sendiri lihat orang epilepsi itu kasihan Pak. Dia itu orang yang kita itu harus stabil. Terlalu seneng nggak boleh, terlalu sedih nggak boleh. Jadi emosinya orang yang epilepsi harus stabil. Kalau terlalu sedih kambuh Pak, pasti itu. Saya pernah punya tetangga gitu, ya Allah saya kasihan banget Pak. Habis ngobrol sama kita gini Pak, ngobrol sama saya Mas, nggak tahu-tahu orang itu terus bengong. Saya baru
Tat Bayu, baru di Ciganjur itu saya baru ngontrak Pak, suka ke rumah kalau waktu itu saya masih kerja di kantor, jadi kalau saya hari libur itu di depan rumah dia nyamperin. Ya kalau nyamperin ada tukang apa ya kita beliin, namanya orang nganggur gitu kan. Ya, kita jajanin gitu kan. Nah pas ngobrol sama saya depan saya itu bengong sebentar Pak, tahu-tahu bluk jatuh gitu kan. Saya kan kaget, nggak tahu saya kalau dia punya penyakit gitu. Mau saya tolong, tetangganya teriak-teriak Pak yang menyakitkan, jangan Mas, jangan gitu. Katanya kalau gitu nggak boleh ditolong Pak, ada sadar sendiri kan. Nah itu nggak boleh, kalau kita tolong malah bahaya. Jadi kalau orang begitu itu, makanya kalau orang punya penyakit epilepsi tidak boleh ditinggal Pak, berbahaya. Nanti kalau di rumah kambuh itu kalau nggak ada keluarganya bahaya. Apalagi kalau ada air, ada api, karena kalau pas lagi ya Allah, pas lagi kambuh itu masya Allah jatuh itu benar-benar kenceng sampai ininya nih berdarah kena batu, udah nggak sadar sampai gosok-gosok gitu sampai berbusa gitu. Ya Allah, masih muda, masih apa namanya, sampai sekarang saya suka lewat ke tempat saya yang lama itu, pasang masih di jalan main itu, mas saya ngerti. Yang paling parah itu saya serba salah, ini cerita sedikit, mohon maaf ya kisahnya ini. Saya pas pindahan rumah ke sini Tat, kita kan serba salah, dia akrab sama kita, mau bantuin namanya ini ya, mau bantuin udah kita mau nggak boleh bagaimana, namanya akrab sama kita ya, sering ngobrol kalau kita libur gitu kan. Akhirnya ya naik mobil bak terbuka itu Tat, ikut bantuin pindahan. Aduh, kata saya diteriakin orang, Pas kenapa itu disuruh ini, saya itu Pak RT sana, saya terus turun, gimana Pak saya ngelarangnya, saya nggak nyuruh Pak, ini bagaimana caranya, nggak tanya bener Tat. Habis itu kambuh lagi Tat, masya Allah kata saya. Jadi dilarang nggak boleh itu sedih, kambuh lagi. Untung udah turun gitu, karena diminta turun sama Pak RT itu ya, malah kambuh habis itu. Insya Allah karena kasihan dia, karena pengen ikut kita, jadi karena merasa akrab sama kita dilarang aja tuh Pak, jadi pikiran Pak, kambuh lagi. Ya Allah kata saya, ya serba salah. Tapi itulah, kalau hilang begitu, mohon maaf, hilang kesadaran seperti itu, epilepsi atau gila, pas dia udah punya wudhu mau sholat gitu kan, atau hilang kesadaran itu ya batal. Jadi apalagi mabuk mabuk kan, mau ke musola tadi lupa minum apa dulu, bukan minum air malah minum yang lain, nyampe musola gelo. Repot kan. Zaman Nabi kan ada, zaman dulu, iya zaman dulu arak itu kan pengharamannya bertahap. Mengapa bertahap? Karena arak, minuman keras itu menjadi tradisi masyarakat Arab zaman saya itu. Maka ketika nanti kok seandainya waktu itu arak, minuman keras itu diharamkan sekaligus, sekali langsung haram, barangkali dakwah Islam tidak pernah ini. Makanya waktu itu pelan-pelan, yasalunaka 'anil khamri wal maisir, pertama yang turun, ditanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang judi dan minuman keras. Itulah pasangannya itu kalau udah judi minuman keras. Dari dulu begitu. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir. Terus di ayat Al-Qur'an jadi mengatakan, terutama yang judi apa yang minuman keras itu, kul fihima ismun kasirun wa manafi'ul linnas. Ada manfaatnya tapi juga ada mudaratnya, dosanya. Tapi kata Al-Quran, dosanya atau kejelekannya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu pertama Al-Quran mengatakan begitu. Jadi konsep hukum Islam itu juga tajrid, bertahap, melihat keadaan masyarakat waktu itu. Baru kemudian setelah dia katakan begitu, pertama kali yang dia ini ada sahabat kan turun ayat itu, apa? Mau sholat mabok dia, nggak sadar bacanya kagak karuan juntrungannya. Jadi imam dia, sahabatnya. Jadi imam, nggak mabuk dia. Terus turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Itu ini urut-urutannya. Jadi waktu itu tidak langsung diharamkan, tapi bertahap. Lalu setelah kemudian itu sudah mulai orang sadar, mulai tahu, udah dikasih bocoran itu nggak bagus ini kan, terus diturunkan ayat yang tegas, ya ayyuhalladzina amanu stanibu apa, ya ayyuhalladzina innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amalis syaiton. Kemudian turunlah ayat itu yang mengharamkan secara tegas. Jadi begitu turunnya ayat Al-Quran tentang minuman keras ini, memang waktu itu menjadi tradisi. Banyak waktu itu awal-awal Islam orang yang sholat mabuk, yang nggak sah lah. Wudhunya aja nggak sah, menjadi batal, malah menjadi imam lagi. Nah waktu itu seperti masih ada. Oh masa? Kacau itu. Ada
Oh gitu. Ya jadi ini. Jadi memang itu membatalkan wudhu. Jadi kita kehilangan kesadaran baik karena kita mengalami sakit yang luar biasa nih. Saking sakitnya luar biasa kemudian kita tidak sadar, kehilangan kesadaran, itu juga membatalkan wudhu kita. Misalkan pingsan karena sakit yang luar biasa, kita tadi udah wudhu mau sholat, sakitnya kambuh, misalkan mahnya kambuh, keringat dingin keluar langsung pingsan, asam lambungnya udah sangat kronis, udah wudhu datang ke musola keluar dingin terus pingsan. Nah pas sadar harus wudhu lagi Bapak. Pokoknya kalau kehilangan kesadaran baik karena sakit, baik karena mabuk atau karena epilepsi atau karena gilanya kambuh, karena ada orang-orang gila yang belum sepenuhnya gila itu kadang kumatnya datangan anggota-anggotan. Nah itu kalau pas dia udah wudhu kemudian datang gilanya sakit gilanya, itu juga batal. Jadi itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya apa? Yang keempat, lamsur rajulil mar'ata al ajnabiyah, yaitu kita bersentuhan kulit, bersentuhan antara laki-laki perempuan yang bukan mahram min ghairi hailin, dengan tanpa adanya penghalang. Enggak ada penghalangnya sentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, baik itu ada sengaja atau tidak, baik itu ada syahwatnya atau tidak, itu membatalkan wudhu. Jadi Imam Syafi'i hati-hati. Jadi mau bersentuhan kulit itu sengaja atau tidak, tapi kulit ya, kalau rambut enggak. Misalkan kita kesenggol sama istri kita, rambutnya ketenggol, kita pas duduk kita duduk dekat, rambut istri panjang, kita udah habis wudhu, kena angin terurek nyenggol kita ya enggak batal. Jadi persentuhan kulit baik itu sengaja maupun tidak, ada syahwat ataupun tidak, kalau bersentuhan dengan lawan jenis itu kita batal. Biarpun nanti di dalam mazhab yang lain beda, karena yang digunakan panduan ayatnya adalah walau aulamastumun nisa. Nanti dalam mazhab yang lain Imam Hanafi itu tidak batal kok. Jadi itu yang kita pakai nanti ketika di haji itu ya, ini mazhab Hanafi. Jadi kalau Imam Hanafi bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak batal, karena di ayat alamastumun nisa itu diartikan oleh Imam Hanafi itu dengan berhubungan suami istri, menggauli istri, itu baru membatalkan. Itu kalau menurut Imam Hanafi. Dia juga mengutip hadis dari riwayat Aisyah bahwa Nabi itu pernah mencium istrinya, sebagian istrinya, kemudian berangkat ke masjid, sholat tidak wudhu lagi. Itu menurut itu. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, pokoknya sengaja enggak sengaja, ada syahwat enggak syahwat, batal. Nah kalau Imam Hanafi mutlak enggak batal. Nah kalau Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Maliki dibedakan. Kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak bersyahwat itu tidak batal. Tapi kalau Imam Syafi'i mutlak, mau ada syahwatnya atau enggak, sengaja atau enggak, ya kita hati-hatilah mau ibadah, ya udahlah, kalau kesentuh istri kita ya kita batal. Karena kesentuh wanita yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram itu batal. Mahram itu apa sih Pak? Mahram itu adalah wanita yang tidak boleh kita, orang yang tidak boleh kita nikahi. Tapi kalau kita bersentuhan dengan mahram itu enggak batal. Kalau yang enggak mahram itu batal. Ingat-ingat, istri kita kan bukan mahram, maka kita menjadi batal. Mengapa bukan mahram? Kan boleh kita nikahi. Tapi kalau orang yang tidak boleh kita nikahi itu kita bersentuh tidak batal. Sebagai contoh dalam Al-Quran itu dalam surat An-Nisa, siapa sih yang bukan mahram itu? Hurimat alaikum ummahatukum. Yang pertama ibu kita. Ibu kita biarpun kita ini laki-laki, udah gede, udah balik. Jadi yang batal ini kan ketika sudah memasuki usia balik. Jadi kalau anak kecil sama anak kecil kita sentuhan, nah kalau belum balik ya nggak batal tat. Atau kalau kita dengan anak kecil yang belum balik masih kecil itu tidak batal. Tapi untuk hati-hati kalau kita udah dewasa ya, kalau bersentuhan anak kecil perempuan lawan jenis ya, namanya kadang-kadang kan orang itu ada isengnya, apalagi zaman sekarang itu kan ada para pedofil malah senengnya mana anak kecil. Itu bahaya. Nah, tapi kita untuk antisipasi aja lebih baik kita kalau bersentuhan dengan lawan jenis sebenarnya nggak batal sih,
Kalau yang satu belum balik ya itu enggak, tapi lebih hati-hati gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu yang namanya mahram tidak boleh dinikahi itu ibu kita. Nah, itu selamanya enggak boleh namanya anak menikahi ibu. Makanya kita bersentuhan dengan ibu udah punya wudhu enggak batal. Itu sering kali orang itu salah paham. Saya tuh ingat waktu pertama kali kan istri saya namanya orang awam Bapak ya. Orang awam sekolahnya di umum. Kesenggol bapaknya wudhu lagi, saya ketawa aja Pak. Kamu ngapain wudhu lagi? Nah itu ya perlaki-laki, lo itu kan bapakmu gitu. Itu namanya mahram, nggak boleh dinikahin, nggak batal. Jadi itu yang perlu diingat, mahram itu artinya apa? Yang haram dinikahi. Kalau ya siapapun yang haram dinikahi, kalau kita bersentuhan nggak batal. Yang batal itu yang bukan mahram. Bukan muhrim. Kalau bahasa kita muhrim salah. Muhrim itu yang ihram. Kalau mahram itu ada hubungan apa namanya silaturahim, ada hubungan keturunan, ada hubungan darah, itu namanya mahram. Jadi itu yang pertama ibu kita, itu kita enggak batal. Terus siapa kalau kita laki-laki? Wa banatukum, anak perempuan kita, biar anak kita udah balik nih, kita kesinggol habis wudhu enggak batal. Ini dalam surat An-Nisa dijelaskan. Terus apa lagi? Wa akhwatukum, saudara perempuan kita. Saudara perempuan kan nggak boleh dinikahi. Mahram haram dinikahi, muharramat haram dinikahi. Maka kalau kita senggolan sama saudara perempuan kita, biarpun udah sama-sama gede, ya tidak batal wudhu kita. Terus siapa lagi? Wa ammatukum, nih dalam ayat Al-Quran, bibi kita. Nah, bibi kita nggak batal, baik bibi yang dari pihak ayah, saudara perempuan ayah maupun saudara perempuan ibu. Jadi amatukum wa kholatukum, kalau amah itu bibi yang dari ayah, kalau kholah bibi yang dari ibu. Jadi saudaranya ibu, saudaranya bapak, saudaranya perempuan ibu, saudaranya perempuan bapak, bibi kita itu kalau di sini Betawi apa Bu? Wah ya, wah. Nah itu nggak batal. Jing ya, jing. Jing itu cowok cewek sih? Cowok kan yang cing itu ya. Kencang itu. Nah orang sini juga itu panggilnya Cingudin, yang mantan RW itu laki-laki. Nggak tahu dah kalau orang Betawi. Iya, pokoknya kalau kita orang Jawa kan bilangnya bibi gitu aja. Pokoknya bibi kita, baik yang dari ayah kita maupun ibu kita itu tidak batal. Jangan salah, ntar ketemu bibi salaman, ketemu habis wudhu batal wudhu lagi. Orang bibi kita kan nggak boleh kita nikahin, itu namanya mahram. Jadi tidak batal. Jadi kalau ketemu bibi itu nggak batal. Terus apa? Wa banatul akhi, anak perempuannya saudara laki-laki, ponakan. Wa banatul akhi, banatul ukhti, ponakan kita, baik yang ponakan dari saudara laki-laki mau saudara perempuan, kita punya saudara perempuan punya anak perempuan. Nah gitu kalau senggolan sama kita, salaman sama kita, nggak usah wudhu kita. Kenapa? Dia tidak boleh kita nikahi, minal muharramat, mahram, maka tidak boleh, kita tidak batal. Jadi ingat-ingat ponakan nggak boleh dinikahin, muharramat, maka ketika bersentuhan, kesenggolan, kita tidak batal. Itu. Kenapa? Kalau saudara dari ponakan ya? Dia punya anak perempuan juga. Iya. Itu belum sewali kita kan? Jauh itu sebenarnya. Yang lebih utama kan yang ke atas, saudara dia ke atas sama ke bawah. Kalau punya anak atau dia punya kakek masih ada, ya itu aja yang sebenarnya. Kalau ponakan itu sebenarnya nanti kalau memang udah jauh nggak ada siapa-siapa lagi. Iya, jadi yang terutama kan anak, terus paman gitu kan. Terus kakek dulu ke atas, ayah ke atas, terus anak ke bawah itu kan kalau jadi wali. Jadi itu ponakan tidak membatalkan untuk kita. Terus apa lagi kata Al-Quran surat An-Nisa, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susuan kita. Kita pernah kalau di kampung kan biasa zaman kecil kita disusuin. Nabi kan begitu, apalagi tradisi Arab begitu Pak. Jadi kalau orang Arab itu, apalagi kalau dia bangsawan, kalau lahir itu nggak dia susuin sama ibunya. Kayak Nabi waktu lahir disusuin sama Halimah dia sampai umur berapa Nabi itu baru dikembalikan kepada ibunya. Jadi
ceritanya Nabi ketika lahir langsung kalau orang sana itu zaman dulu ada profesi namanya khusus profesi itu ibu menyusui. Jadi ada kabilah tertentu di sana yang terkenal susunya bagus, kualitas super. Jadi dia memang profesinya itu. Jadi yang terkenal ya Bani As-Sa'diyah itu. Jadi susunya wanita sana itu pegunungan itu. Wanita sana susunya kualitas super. Jadi kalau musim ini dia itu menawarkan diri menjadi ibu menyusui. Dan itu akhirnya yang dipilih. Karena kualitas super itu Halimah Sa'diyah dipilih karena Nabi itu biarpun miskin keturunan orang ningrat, kan dia pemimpin dari penjaga Ka'bah, jadi suku Quraisy yang menjaga Ka'bah. Jadi mulai dari Abdul Muthalib, kakeknya, terus pamannya Abu Thalib adalah orang-orang yang terhormat biarpun miskin. Miskin tapi terhormat, sebutannya bangsawan sebenarnya, bangsawan Quraisy. Maka Nabi juga seperti itu, dia disusukan ketika masih kecil, lahir sampai umur berapa ya akhirnya dikembalikan karena dia karena ketakutan. Ketakutan apa sih itu ya? Kalau nggak salah umurnya dikembalikan itu ketika Nabi justru sudah lebih dari 2 tahun, udah mulai remaja, 6 tahun kalau nggak salah itu, sekitar 6 tahun 5 tahun gitu dikembalikan. Mengapa? Karena ketika main sama anaknya Halimah Sa'diyah, Nabi ini dideketin orang asing yang kata ini anaknya ini katanya dia pernah lihat itu Nabi ini dideketin orang asing. Anaknya Halimah Sa'diyah ini lapor kepada orang asing yang aneh gitu ya, itu mengcilman malaikat gitu. Terus lapor kepada ibunya. Terus juga pernah diramal oleh pendeta Nasrani, anak ini akan jadi nabi. Nah itu akhirnya dengar itu Halimah Sa'diyah takut nggak bisa menjaga keselamatan anak ini sampai orang lain tahu. Akhirnya dikembalikan kepada ibunya, kepada namanya Siti Aminah. Dan akhirnya Nabi begitu dikembalikan, nggak lama kemudian baru kumpul, nggak terlalu lama, kasihan namanya Nabi itu ya, baru kumpul ibunya, baru namanya senang-senang kumpul ibunya setelah sekian tahun disusui orang lain, dikembalikan ke ibunya baru senang. Ibunya juga senang banget ketemu anaknya udah umur 5 tahunan gitu. Dibawalah dia anaknya ini untuk mengunjungi, untuk berziarah ke makam bapaknya. Bapaknya kan meninggalnya di Madinah kalau nggak salah, Bani Najjar dekat Madinah. Perjalanan ke sana sekaligus untuk mengunjungi kerabat bapaknya di Bani Najjar itu. Pulang dari sana ternyata ibunya meninggal di perjalanan karena sakit. Di perjalanan, coba bayangin meninggal di perjalanan, karena zaman dulu jangan kayak sekarang kita ada motor, ada zaman dulu kan bayangin Arab sekarang aja masih begitu, zaman dulu kayak apa gitu perjalanannya, unta terus batu semua begitu kan. Akhirnya di perjalanan itu beliau wafat dalam usia ditinggalkan ibunya umur 6 tahun. Jadi beliau itulah Nabi. 6 bulan ditinggal bapaknya, kok nyampe mana-mana, 6 tahun ditinggal ibunya, baru ikut kakeknya, diasuh kakeknya, baru 2 tahun ditinggal kakeknya. Ikut pamannya, miskin semua. Kakeknya karena pamannya miskin, untuk menghidupi diri sendiri ikut menggembala kambing. Itulah Nabi secara sedikit-sedikit. Jadi ini terkait dengan tadi ibu susuan itu nggak boleh dinikahin, nggak batal ketika bersentuhan dengan ibu susuan. Terus siapa lagi setelah ini ibu susuan? Wa akhwatukum minar radha'ah. Kalau ibu yang nyusuin kita itu punya anak perempuan, nah itu juga nggak boleh kita nikahin. Kita saudara susuan namanya. Itu juga kalau kita sentuhan tidak batal. Nah itu saudara susuan. Wa ummahatu nisaikum, ibunya bini kita, mertua. Oh, ini nih bahaya nih, yang harus hati-hati. Mertua biarpun orang lain, ketika kita menikah sama anaknya ya kita nggak batal, karena itu karena haram kita nikahi. Nanti kita bini kira meninggal, misalkan mertua kita masih muda cantik mau kita nikahi karena udah mertua. Itu nggak boleh. Jadi mertua, jadi nggak boleh ya. Ya, warobaikum latif hujurikum. Terus juga anak perempuan dari
anak perempuan dari istri kita, anak tiri kita yang ada dalam asuhan kita. Itu warobaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum alaihim. Jadi kalau anak tiri kita yang udah ikut kita dan kita udah nikah sama ibunya sudah kita gauli sebagai suami istri, itu anak tiri kita itu tidak boleh kita nikahi. Ini sudah termasuk, ini dalam Al-Qur'an disebut warobaikum allati fi hujurikum allati dakhaltum bihinna. Fa ilam dakhaltum bihinna fala junah. Tapi ketika kita belum kita gauli, misalkan baru kita nikahi, baru akad, nggak tahu langsung meninggal, misalkan kena serangan jantung, itu belum kita apa-apain, dia punya anak perempuan, boleh itu kalau yang itu namanya ibu tirinya yang kita tadi. Jadi itu kan di sini dalam Al-Qur'an disebut fa ilam takum dakhal bina fala junah alaikum. Nah, makanya biasanya itu anaknya lebih cantik. Dicerai. Oh ya, yang dicerai itu ya. Nah, atau kalau itu juga pengalaman. Tapi kalau yang itu dicerai langsung ya. Kan belum, biasanya kan nikah belum tahu anaknya lebih cantik. Ya kalau dicerai itu belum diapa-apain, ada itu di dalam Al-Qur'an itu boleh sebenarnya. Tapi kan ya secara itu gimana ya. Tapi kalau anak yang itu misalkan kalau kayak kasus Nabi kan ada ya, kalau yang anak pungut itu, nah itu baru boleh ya. Kalau misalkan anak pungut kita punya anak mantu kan nggak boleh kita nikahin. Tapi kalau mantu tapi anaknya itu yang anak pungut, anak adopsi, dan kita udah dicerai sama anak kita itu, anak kita anak adopsi itu, kok kita misalkan tertarik dengan mantan mantu kita itu yang tapi anak adopsi, itu boleh kalau dalam Islam malah. Nabi kan kejadian kan istrinya Zaid, nah itu dinikahi sama Nabi karena waktu itu dihujat sama masyarakat Arab, wah memang dasar Muhammad memang begitu dah, nggak tahu diri, masa mantunya dinikahin. Tapi kan turunlah ayat itu kan, termasuk ini juga. Jadi mantu itu kalau dia anak jadi anak angkat ya, anak adopsi ya. Nah, kemudian sudah diceraikan oleh suaminya, itu boleh kalau kita nikahi. Terus yang selanjutnya juga yang termasuk tidak batal wahalainu abnaikum allati nasabikum. Ini mantu kita, nggak boleh kalau mantu dari anak kandung kita, itu nggak boleh kita nikahi. Wa anta semau bainal ukhtaini, ini juga yang nggak boleh. Tapi ini membatalkan untuk ya. Wa anta semau bainal, ini khusus untuk yang tidak boleh dinikahi tapi tetap batalkan. Adalah mengumpulkan di antara dua saudara perempuan. Misalkan kita ada nih, istri kita punya adik cantik. Nah, terus kita pengen dua-duanya. Nah, itu nggak boleh gitu dalam Islam, menikahi dua orang saudara perempuan sekaligus, itu nggak boleh. Kecuali nanti mohon maaf, istri kita meninggal atau sudah bukan istri kita lagi, boleh itu. Itu nggak mahram, itu bukan nggak mahram tapi haram dinikahi ketika masih. Jadi yang ada itu ketika ada yang haram untuk selama-lamanya, itu yang terkait dengan hubungan darah kita asli. Ada yang haramnya terkait dengan pernikahan, itu menjadi haramnya hilang ketika itu tidak ada lagi hubungan pernikahan. Jadi itu tadi. Nah, jadi kayak ini saudara ipar kita itu kan karena hubungan dengan saudara kita ketika kita terikat pernikahan dengan istri kita. Ketika kita udah pisah, itu bukan lagi itu boleh. Nah, jadi seperti itu, nggak boleh ketika kata Nabi kan begitu. Utsman ya kan, nama Ruqayyah sama sama Kalsum ya kan. Ruqayyah wafat, kemudian dinikahkan lagi oleh Rasulullah dengan Kalsum. Maka Utsman bin Affan mendapat gelar Zun Nurain, mendapatkan dua cahaya karena menikahi dua anak Nabi perempuan sekaligus, yaitu Ruqayyah dan Kalsum. Tapi kan Nabi sampai berkata, kalau saya punya lagi yang ketiga, saya nikahin lagi dengan Utsman. Seandainya anak saya yang kedua juga meninggal. Jadi kata Rasulullah seperti itu. Jadi itu ya yang perlu. Jadi ini tadi terkait dengan bersentuhan dengan laki-laki antara laki-laki perempuan yang ajnabiyah, yang
bukan mahram. Jadi kalau mahram tidak membatalkan wudhu. Diingat-ingat kalau mahram itu apa sih? Yaitu orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Jadi makanya istri kita bukan mahram, orang boleh kita nikahi. Jadi kalau yang tadi ponakan, bibi, macam-macam itu yang pokoknya itu nggak batal kalau bersentuhan dengan mereka. Yang mahram itu kita tidak batal. Terus yang terakhir apa namanya ini menurut Imam Syafi'i, wa masu farjil adami bibatil kafi. Kita memegang kemaluan kita. Tapi apa bibatil kafi? Dengan bagian dalam tangan kita, dengan telapak tangan yang dalam kita. Jadi kalau kita habis wudhu nih, habis mandi misalkan tadi mohon maaf kepegang, tapi kami nutupin. Kalau orang zaman dulu kan mandinya di sungai gitu sekalian wudhu, belum ngambil baju, bajunya masih di atas. Ya zaman dulu ya Pak ya, ya Be, ya bener kan, mandi di sungai telanjang ya Be. Kita ngalamin waktu kecil, ya masih sungai ini telanjang. Kita mau naik udah wudhu di dalam dulu. Nah, kita wudhunya di dalam air. Nah kita naik, kalau kita nggak tutupin kan malu kalau kelihatan orang. Kita tutupin, tapi pakai punggung tangan kita. Nah begini nggak batal kalau pakai punggung tangan gitu. Kalau nggak dipegang nggak apa-apa, dipegang begini jadi jauh ada jarak nggak apa-apa, tapi kalau pakai ini gini begini enggak. Jadi kalau dari pakai begini enggak Pak, jadi kalau kepegang ini enggak. Jadi ingat bibatinil kafi, jadi yang membatalkan itu dengan telapak tangan bagian dalam, jadi telapak tangan kita itu batal. Terus yang terakhir ini kita percepat, udah 8:30 ini Pak, cepat banget waktunya. Terus yang terakhir wa masuk hal dubur, kita megang lubang dubur kita itu apa anus kita. Itu kalau menurut kaul jadid Imam Syafi'i itu membatalkan. Kaul jadid itu apa? Ketika pemikiran Imam Syafi'i ketika beliau sudah berpindah ke Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu kan pernah tinggal di Irak sama di Mesir. Di akhir hayatnya beliau tinggal di Mesir. Namanya orang pemikiran berubah itu kadang berbeda. Karena apa? Hukum juga mengikuti keadaan kondisi situasional masyarakatnya. Masyarakat Arab sama masyarakat Irak sama masyarakat Mesir berbeda tradisinya, kulturnya. Maka kemudian keluarlah kaul jadid ketika beliau tinggal di Mesir. Jadi kalau menurut ketika beliau di Mesir, waktu di Irak beliau nggak membatalkan itu megang dubur itu. Tapi ketika di Mesir belum menyatakan itu sebagai sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi ini ada 5 hal yang membatalkan wudhu kita. Tapi ada juga di dalam tambahan itu dalam hadis ada jadi muskil itu pernah apa Nabi itu ditanya oleh seorang laki-laki yang bernama, ada seorang laki-laki dalam hadis riwayat Jabir bin Samurah, ya Rasulullah, atawaddu min lahmil gonam, ya Rasulullah apakah saya harus wudhu ketika makan daging kambing? Kata Nabi, kalau kamu habis makan daging kambing kan bau tuh. Kata Nabi, kalau daging kambing kan ada baunya perengus Pak ya. Kata Nabi, kalau kamu wudhu ya nggak apa-apa, kalau kamu nggak wudhu juga nggak apa-apa. Artinya kita makan minum itu nggak membatalkan wudhu Pak ya. Tapi bagusnya kita berkumur dulu. Takutnya karena masih ada di sini rasa-rasanya kita sholat karena ludah kita naik nanti habis ngeteh manis banget kita nggak kumur-kumur nanti ada di sini apa kita atau masih makan roti manis, donat atau macam-macam kita nggak kumur ketika kita sholat apa ludah kita naik jadi terasa manis kita telan itu yang bikin batal ada kayak makan. Jadi itu jadi ketika itu ditanya Nabi atatawaddu min luhumil ghanam, kata Nabi instatatawaddu wa insita falatawaddu. Jadi kalau kamu mau wudhu saja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus tanya lagi Nabi atawaddu min luhumil ibil, apakah saya harus wudhu ketika makan daging unta? Nah ini yang menjadi sampai sekarang apa pengkiasan hukum ini, apakah ini membatalkan wudhu apa enggak termasuk ini. Jadi kalau kata Nabi mengatakan kalau makan daging unta itu suruh berwudhu sama Nabi. Nah ini para ulama berbeda pendapat, mengapa kalau daging unta kok tak wudhu? Ini banyak penafsiran para ulama, termasuk kalau disuruh wudhu kan berarti membatalkan wudhu. Jadi daging unta itu kemudian ditafsirkan sebagian ulama, mengapa kalau daging unta itu suruh wudhu? Karena katanya baunya melebihi, kalau daging unta itu katanya bau dan lemaknya itu lengketnya itu nggak hilang-hilang dari mulut katanya atau menurut orang. Maka kemudian apa namanya karena baunya yang enggak ini itu kemudian di apa namanya ada yang mengkiaskan, tapi sebagian ulama enggak, tetap aja enggak. Sebagian ulama sampai mengkiaskan masalah daging unta ini dengan makanan yang baunya menyengat. Kalau kita makan sebaiknya wudhu aja dah, dianggap batal gitu. Tapi enggak, para ulama mayoritas enggak. Ya, misalkan kita habis makan jengkol, pete,
kan baunya menyengat banget, kita mau ke musola makan pete muda, jengkol muda, menyengat. Tapi itu enggak, tapi sebagian ulama dengan menggunakan kias ini menyatakan batal, sebaiknya wudhu. Tapi untuk ikhtiyat kita ya, kalau kita habis makan jengkol pete ya kumur-kumur apa wudhu lagi aja atau kumur-kumur aja. Tapi ini berdasarkan kiaskan pada ini, tapi enggak, mayoritas ulama enggak menyatakan sebagai batal. Hukum ini juga apa dianggap apa dinilai dari berbagai segi yang berbeda tentang unta ini. Jadi emang kalau Nabi nyuruh ini ya udah wudhu aja, tapi bukan masalah baunya, bukan masalah apanya. Ada sebagian ulama yang menyanggah seperti itu. Tapi memang pernah ada hadis bahwa ketika makan daging unta itu kita disuruh wudhu. Kemudian ada sebagian ulama karena hadis ini kemudian berpikir untuk kehati-hatian, kalau memakan sesuatu yang punya bau yang tidak sedap, bau yang menyengat, kita sebaiknya ya kita jaga-jaga, mending hati-hati ya berwudhu aja dah, daripada ragu-ragu kan karena ada hadis ini, ya udah kita berwudhu. Tapi ini bukan nggak mufakat ulama, nggak membatalkan, menurut mereka secara keseluruhan setuju itu membatalkan wudhu itu enggak, tapi buat hati-hati aja. Pernah kejadian apa pada masa Nabi itu, yaitu makan daging unta disuruh wudhu, tapi Nabi sendiri juga pernah makan daging unta nggak wudhu. Nah, itu juga pernah Nabi dalam hadis yang lain. Tapi itu hanya, makanya itu tadi mungkin hanya bukan membatalkan, tapi untuk kehati-hatian kalau memakan sesuatu yang baunya tidak enak, yang menyengat, kalau kita udah punya wudhu, makan itu sebaiknya kita wudhu lagi aja dah ya, itu lebih baik. Jadi ini barangkali ada mau ditanyakan sebelum kita tutup. Kayaknya udah paham semua, mafhum semua ini ya, udah gampang misalnya. Oh ya enggak, kita hilangkan apa seperti minum obat yang ada kodenya itu kalau tidur itu termasuk hilang akal. Kalau minum obat misalkan obat penenang atau apa, kita kehilangan kesadaran Pak, udah kehilangan kesadaran, nggak sadar apa-apa. Pokoknya kalau hilang sadar, zawalul akli, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau minum obat misalkan ngantuk sedikit, masih posisi kita duduk, misalkan sholat kan habis minum obat ngantuk, duduk, tadi yang asal duduknya masih hayatul mutamakin, nah tegak itu nggak apa-apa. Jadi zawalul kan kita masih duduk itu kan tegak, nggak apa-apa. Tapi kalau emang apa namanya hilang kesadaran dalam posisi nggak duduk, apa emang hilang kesadaran karena obat pengaruh itu kan, apalagi kalau kayak misalkan bius gitu kan Pak, misalnya contoh bius, orang misalkan habis wudhu berobat terus kena obat bius, hilang kesadaran, dokternya sama-sama lagi, itu harus wudhu lagi. Jadi pokoknya hilang kesadaran, baik karena sakit tadi, karena mabuk, karena sakit epilepsi, gila, macam-macam, hilang kesadaran, itu kita apa namanya kehilangan wudhu kita. Jadi gitu. Ada lagi yang lain Tat? Kalau anak adopsi, Anak adopsi, kenapa? dia batal lagi kalau dia udah balik. Nah itu masalahnya, itu saya belum berani memastikan. Dari anak adopsi itu karena dalam hukum Islam kan anak adopsi itu bahkan tidak boleh untuk mewarisi kan, ya nggak boleh emang. Tapi kalau kita kan biasanya di Indonesia itu susahnya itu, kalau hukum Islam nggak boleh loh. Ya kalau anak adopsi ya orang lain. Kalau misalkan kayak apa namanya istri saya bersentuhan dengan adik yang adopsi, ya batal karena orang lain kan, ya batal. Tapi ada juga yang nakalin. Sekarang itu dia ngambil dari bayi kan, jadi disusui. Nah kalau itu udah beda. Kalau udah disusuin itu kan masuknya ke kategori rodoah. Nah itu nggak batal. Jadi tapi kalau rodoah, apalagi dia diakalin begitu, udah disusui, ya jadi mahram dia. Jadi nggak boleh, dia nggak batal itu, nggak boleh dinikahi dan apa namanya nggak batal. Jadi gitu. Cukup ya, ada. Ini menyentuh lubang lubang misalkan celana gitu, kan yang begini, itu kan pegang juga. Ya kalau yang belakang doang ini pantat nggak apa-apa megang, kalau ada kelipet gitu, aduh nggak nyaman banget. Nggak kalau yang ini ya. Tapi janganlah kalau bisa, kalau ini ya kalau nggak gitu. Kalau nggak gitu diakalin. Kalau mau gatalnya kebangetan, jangan pakai dalam ini. Biarpun yang itu khusus untuk yang kemaluan kita, tapi untuk jaga itu. Tapi kan yang di sini lubang dubur yang kayak ini. Jadi kalau yang sebelah sini yang enggak. Tapi ya kalau sebaiknya ya jangan lah. Kalau udah gatal ya, kalau apalagi ini kan, kalau ada celana kan bisa digeser-geser sambil digini-giniin, nggak perlu masukkan tangan kita ke dalam yang itu kalau udah punya. Iya. Ingus gimana? Ingus enggak? Ingusan, gumong, muntah. Kalau ingus Ingus. kan kalau lagi belum berat itu.
Nah, ingus ini kalau nanti saya cari ya Pak ya, tapi kalau menurut saya ingus itu tidak membatalkan wudhu. Iya, ingus sama ludah itu tidak. Tapi kecuali yang muntah, ini kan karena kalau apa? Kalau darah itu kan najis Pak. Ini yang membatalkan wudhu. Nah, najis, darah itu najis. Ini mah keluar dari ini gumoh kenapa? Membatalkan wudhu karena keluar dari perut. Perut itu udah najis, sesuatu dari perut itu najis. Kalau ingus kan enggak, dari ujung sini. Jadi makanya dia enggak najis. Nah, iler, iya najis. Pak kalau kita ileran ya kan kena, kalau ini kan udah dari dalam mulut kan, dari dalam perut. Nah, kalau ileran yang di luar begini, kalau biasa nggak tidur dalam posisi iler biasa gini enggak. Kalau dari sini, dari pas kita ngobrol nih, netes gini enggak najis itu yang kita ngobrol. Kita misalkan banyak ludah yang apa namanya ini, tapi itu enggak najis kalau itu. Misalkan kalau yang iler bangun tidur itu Pak, nah itu yang tidur itu yang dari dalam perut, nah itu yang najis. Maka ketika kita bangun tidur kan disunahkan ke Nabi untuk mencuci tangan kita, karena kita kalau tidur itu nggak sadar, nah iler kita apa, nah, itu kan najis, untuk dibasuh dulu. Jadi itu. Ada lagi? Oh iya, apanya? Perut itu ya, karena itu beda. Udah tercampur dari perut kan udah kena makanan itu warnanya. Kalau ludah kita kan iler yang biasa kita ngomong kadang netes kan jernih putih. Jadi itu yang enggak ini, jadi enggak najis kalau itu. Makanya kalau kita ini bisa kita telan lagi kan, kalau kita ngomong ludahnya banyak kan kita telan nggak apa-apa. Yang batal bersentuh kulit. Ada penghalang baju misalkan enggak batal, enggak batal. Enggak. Lengan panjang kan nutup ya, itu enggak batal. Kalau ada penghalang di hail di sini kan bila hailin. Jadi kalau ada penghalangnya tidak batal. Udah cukup ya, kita tutup. Udah jam berapa ini? Nanti kemalaman. Ya kita tutup dengan doa akhir majelis. Mari sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata kekurangan, ada kekurangan di sana sini, ada kata-kata kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.